Kawan Brin, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kita akan kupas tuntas tentang black garlic dan star milik. Nah, Pak, apa bedanya black garlic dan star milik ini, Pak? Iya, Mbak. Perlu kami sampaikan ya, black garlic ini awalnya ya sebenarnya itu dari Jepang dan Korea, Mbak. Nah, kita di sini mengkaji ya, mengoptimasi rekayasa produksinya supaya senyawa kesehatan ya, antioksidannya itu lebih meningkat lagi. Nah, black garlic adalah bawang putih ya yang diolah dengan pemanasan dan di situ mengalami fermentasi enzimatis sehingga berubah bentuk. Jadi warnanya menjadi hitam ya, kandungan antioksidannya semakin meningkat dan cita rasanya pun berubah menjadi manis ya, sedikit asam. Nah, black garlic adalah produk bawang putih yang menjadi bawang hitam tadi ya. Itu dalam bentuk utuh, Mbak Indri. Ya. Nah, itu kemudian kita kembangkan ya, kita ekstrak ya dalam kemasan saset menjadi produk yang kita sebut Stamilik untuk kemudahan konsumsi dan bisa didistribusikan ya ke berbagai tempat ya, karena lebih awet ya itu. Nah, untuk riset black garlic ini ada hal yang menarik ya, Mbak ya. Yaitu kalau kita proses ya pemanasannya menggunakan infrared ya, maka akan memberikan antioksidan yang lebih tinggi daripada pemanasan biasa. Nah, sebagai gambarannya begini, Mbak Indri. Kalau kita membuat sate ya dengan dibakar kompor ya dibandingkan dengan bakar arang, itu enak mana? Itu enak kalau dibakar arang. Ya. Kemudian kalau kita memasak ya menggunakan gerabah dari tanah itu, Mbak, ya, itu lebih enak daripada menggunakan ya panci aluminium misalnya. Itu kenapa? Karena ya arang kemudian gerabah tanah itu ketika dipanasi akan memancarkan ya infrared atau far ya, lebih tepatnya ya infrared jauh ya itu. Nah, infrared ini memberikan ya cita rasa lebih enak ya, kandungan asam aminonya lebih tinggi. Nah, ada riset tentang ini ya. Jadi sate yang dibakar arang dengan sate yang dibakar kompor ya dianalisa, ternyata kandungan asam aminonya lebih tinggi ya pada sate yang dibakar arang. Nah, ini kita terapkan pada proses pembuatan black garlic yang kita kembangkan ini itu. Oke, jadi memodifikasi rasanya ya, Pak ya, agar lebih enak dinikmati gitu ya, Pak ya? Ya, modifikasi prosesnya ini menjadi lebih enak ya dari aspek pangannya ya, lebih enak dan teksturnya lebih bagus. Kemudian dari aspek kesehatannya itu antioksidannya juga lebih tinggi, bahkan 5 kali lipat lebih tinggi daripada produk di pasaran maupun yang di publikasi, Mbak. Nah, ini menjadi teknologi kunci produk ini. Oke. Nah, Bapak awal mulanya bisa menciptakan black garlic dan Stamilik ini bagaimana, Pak? Ya, kita melakukan kajian ya, studi literatur maupun praktek di masyarakat. Nah, bawang putih ini kan sudah dikonsumsi sebagai obat ya dari nenek moyang kita, terutama bawang putih lanang atau bawang putih tunggal. Di masyarakat Jawa disebutnya bawang lanang gitu, Mbak. Nah, ini dari riset ya, ternyata kandungan bawang lanang ini ya, kandungan antioksidannya itu 3 kali lipat lebih tinggi ya dibanding bawang putih biasa atau bawang putih majemuk yang kita gunakan untuk masak sehari-hari ini. Nah, dari situ kita gunakan bawang putih lanang ini ya sebagai bahan baku untuk ya riset black garlic.
Ya, bahan bakunya ini bawang lanang ya Pak. Bisa dijelaskan ini bawang lanang tuh apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya bawang lanang ya, atau bawang putih tunggal itu anomali. Ya. Jadi kalau petani membudidayakan bawang putih, yang diharapkan harusnya kan menjadi tambah banyak ya. Jadi satu biji ya bawang putih itu umumnya menjadi 8 sampai 10 butir atau 10 siung ya. Tapi bawang lanang ini anomali, dia tidak menjadi banyak butir ya, tapi tetap satu butir. Nah, dari aspek petani ya, dari sisi petani ini rugi karena kan sedikit ya, ya produktivitasnya. Tapi dari aspek kesehatan ternyata kandungan antioksidannya itu 3 hingga 4 kali lipat lebih tinggi daripada bawang biasa. Itu. Nah, karena apa? Karena kan nutrisi dari tanah itu ya diserap hanya satu butir atau satu siung ya bawang lanang, Pak. Tapi kalau bawang putih majemuk ya itu kan menjadi 8 sampai 10 siung gitu. Nah, ini yang kita optimalkan ya potensi ini untuk menjadi black garlic. Baik, Bapak. Kemudian untuk kandungan aktif dari black garlic ini apa, Pak? Ya, dari berbagai riset ya kandungan utama antioksidan pada black garlic adalah S-acetylcysteine atau SAC. Nah, SAC ini telah banyak dikaji memiliki banyak efek kesehatan. Misalnya anti diabetes, anti hipertensi, anti stroke, sampai anti kanker dan anti peradangan atau anti inflamasi. Nah, dengan pengembangan yang kita lakukan ya, rekayasa produksi black garlic yang kita kembangkan selama ini, kandungan SAC atau S-acetylcysteine ini ya meningkat 20 kali lipat, dan ini lebih bagus daripada produk yang dikembangkan oleh Jepang maupun Korea, sehingga kita semakin semangat ya untuk mengembangkan produk ini menjadi berbagai produk kesehatan, dan kita ujikan, Mbak, melalui mahasiswa ya di Fakultas Kedokteran Undip. Kita ujikan ke hewan uji tikus atau mencit, kemudian di farmasi ITB ya juga kita ujikan dan memiliki efek ya penurunan kadar gula darah secara signifikan, kemudian juga perbaikan profil lemak darah, dan yang juga penting menurunkan faktor penggumpalan darah yang disebut PAI1, plasminogen aktivator inhibitor 1. Nah, ini penting, nanti kita jelaskan apa urgensinya ya kita menarget PAI1 ini. Oke. Iya, untuk proses penelitiannya black garlic ini bagaimana, Pak? Ya. Jadi liku-liku dalam riset ya, Mbak ya, apalagi ini kan bahan pangan ya, ini sangat menarik. Waktu kita proses produksi ya, itu dari H0 ya sampai hari ke 30 ya pemanasan, kita selalu mencicipi ya black garlic ini. Jadi dari hari pertama rasanya seperti apa, kemudian sampai hari ke-30. Kemudian juga secara beriringan melakukan analisa kandungan senyawa antioksidannya. Pernah kita mencicipi black garlic ya, waktu itu pagi belum sarapan, Pak. Nah, setelah mencicipi beberapa puluh menit gitu, kita merasa bajawanya itu keringetan dan geregeli gitu ya, ngeliang. Kemudian kita minum teh manis, akhirnya pulih kembali. Jadi kita merasakan sendiri efek dari black garlic itu dalam penurunan kadar gula darah kita. Oleh karena itu kita sarankan dalam konsumsi black garlic itu
setelah perut kita terisi ya, setelah sarapan, karena ada efek penurunan kadar gula darah tersebut. Oh baik, jadi ada efek sampingnya ya Pak, meminum produk ini? Ya, kalau kita belum sarapan ya, maka harus hati-hati. Baik. Iya, untuk latar belakang inovasi Stamilik ini apa Pak? Kenapa dibuat bentuk produk Stamilik ini? Ya, nah, tidak semua orang suka dengan aroma maupun cita rasa black garlic ya, meskipun sebenarnya aroma dan rasa pedasnya bawang putih itu sudah jauh berkurang, tapi tentu saja ada orang yang belum merasakan tapi sudah membayangkan aroma dan pedasnya bawang putih gitu, Pak. Iya, betul sekali Pak, iya, termasuk saya sepertinya. Kalau melihat bentuk yang black garlic ini memang sudah takut duluan ya. Iya. Coba. Oleh karena itu kita mengembangkan yang produk cair dan kita tambahkan ya ekstrak jahe merah ya, supaya mudah diterima oleh konsumen. Jadi dengan produk yang ekstrak cair ini, aroma bawangnya sudah tidak terasa. Gitu. Baik, Sehingga dengan ini akan semakin banyak ya konsumen yang bisa menerima dan mengkonsumsinya. Iya, termasuk anak-anak juga ya Pak ya? Ya, anak-anak juga bisa konsumsi ini. Iya. Untuk proses pengujian produk ini seperti apa Pak? Proses pengujiannya dari segi efektivitas dan keamanan buat konsumen? Ya, jadi sebuah produk obat herbal atau obat tradisional itu harus memenuhi dua aspek. Jadi yang pertama adalah aman, yang kedua khasiat. Nah, kita telah ujikan di farmasi ITB untuk keamanan pangannya ya. Jadi uji toksisitas dan itu sangat aman ya. Jadi kalau dalam sekali makan itu kita makan sekitar setengah kilo pun ya, itu tidak menimbulkan efek keracunan. Tapi harus hati-hati ya dengan kadar gula darah kita ya. Tapi efek keracunan itu tidak nampak ya pada uji toksisitas itu. Kemudian kita juga ujikan ya sebagai anti diabetes. Jadi yang pertama kita ujikan ke tikus diabetes, Mbak. Nah, dan didapati ya penurunan kadar gula darah secara signifikan. Dan kita juga ujikan ke pasien diabetes. Kita kerjasama dengan RUMAT, di Rumah Perawatan Luka Diabetes. Ini mempunyai sekitar 80 cabang di seluruh Indonesia. Kita berikan ya black garlic ini kepada pasien dan diukur antara sebelum dan sudah konsumsi. Dan laporan yang kita dapatkan ada penurunan kadar gula darah secara signifikan. Kawan Brin, Indonesia memiliki berjuta ragam tanaman obat yang berpotensi dikembangkan untuk menambah nilai industri obat berbahan herbal, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang jauh lebih besar dibandingkan negara lain. Potensi yang dimiliki Indonesia harus dikawal agar dapat dikembangkan oleh para periset, sehingga dapat memenuhi permintaan akan obat tradisional dan suplemen kesehatan dari bahan alam yang semakin meningkat. Perlu adanya percepatan hilirisasi untuk mendorong pengembangan industri obat berbahan herbal, sehingga akan meningkatkan daya saing bangsa. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Saya Indri Stiani. Terima kasih Pak Edi atas kehadirannya dan penjelasannya mengenai black garlic. Sama-sama Mbak Indri atas undangannya. Iya. Oh ya, kita belum mencoba yang Stamilik ya Mbak Indri ya. Ini boleh dicoba nih Pak. Silakan ya? Mbak, nanti Oke. kita bedakan bagaimana ya produknya. Iya, ini tambahannya tadi apa Pak? Jahe ya Pak ya? Iya, jahe merah. Oke, kita coba nih kawan Brin. Iya, rasanya pedas ya Pak ya? Iya, ada rasa jahe dan mintnya Mbak. Iya.